Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu, makalah yang ketiga. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin. Barang siapa yang masuk ke alam kubur bila zadin, dengan tanpa bekal. Minal amali salihi, artinya bekal dari amal saleh. Faka'anna maraqibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah dia seperti menaiki lautan bila safinatin, dengan tanpa perahu. Artinya apa? Ya, dia akan tenggelam. Ay fayaghriqu gharqan la khalasalah. Artinya maka dia akan tenggelam, gharqan dengan, ya tenggelam, la khalasa yang tidak ada selamat, lahu baginya, illa biman, kecuali dengan orang yungkidhuhu, yang dapat menyelamatkannya. Kama qala, sebagaimana Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Tidak ada seorang mayit di alam kuburnya illa kal ghariqil mughawwith, melainkan seperti orang yang tenggelam, al mughawwith, yang ia itu minta tolong. Ayat talibi li ayyughathah, artinya dia seperti orang yang terus minta tolong di tengah lautan karena dia tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu, dan bahasanya makalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu naqala, beliau menukil ali Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril, beliau berkata kepada malaikat Jibril, sifli hasanati Umar, sifatilah, artinya jelaskanlah, li untukku, hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Wahai Jibril, jelaskan kepadaku Sayyidina Umar itu seperti apa. Faqala, maka Jibril mengatakan, laukanatil biharu midadan, seandainya lautan itu menjadi tinta, wasyajaru aqlaman, dan pohon-pohon di muka bumi ini menjadi pena, lama hasaratuha, maka tidaklah aku dapat menghitungnya, saking banyaknya kebaikannya. Faqala, maka Rasul berkata lagi, sifli hasanati Abi Bakrin. Lalu bagaimana Abu Bakar menurutmu wahai Jibril? Faqala, maka Jibril berkata, Umaru, bahwasanya Umar itu hasanatun, adalah satu kebaikan, min hasanati Abi Bakrin, dari kebaikannya Abu Bakar. Jadi sahabat Umar itu kebaikannya saya tidak bisa menghitung. Sahabat Umar kebaikannya saya tidak bisa menghitung. Abu Bakar lebih banyak lagi, karena sahabat Umar itu hanya satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sahabat Umar mengatakan, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Dia mengatakan, mulianya hidup di dunia ini ya dengan harta. Kalau ingin hidup kaya ya dengan harta. Wa izzul akhirati, dan mulianya hidup di akhirat itu bisolihil a'mali, dengan solehnya amal, dengan baiknya amal-amal. Ay fala tataqawwa. Ini qaf ya. Fala tataqawwa, ay fala tataqawwa, artinya maka tidak akan kuat. Apa umurud dunya, urusan-urusan duniawi, wala yasluhu, dan tidak akan pernah baik urusan duniawi, illa bil amwali, melainkan dengan harta. Kalau ingin urusan dunia itu lancar ya dengan harta. Wala tataqawwa, dan tidak akan pernah kuat umurul akhirati, urusan akhirat, wala tasluhu, dan tidak akan pernah baik, illa bil a'mali salihati, melainkan dengan amal-amal yang saleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, dan bahwasanya makalah yang kelima itu anna Utsman, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Bahwasanya memprihatinkan atau menyedihkan urusan duniawi, sumpek karena urusan duniawi itu menjadikan hati itu gelap. Wahamul akhirati, dan memprihatinkan atau menyedihkan, sedih karena urusan akhirat itu nurun, menjadi cahaya fil qalbi, di dalam hati. Ayil huznu fil umuril muta'alliqati bidunya, artinya rasa sedih di dalam urusan yang berhubungan dengan urusan duniawi itu sara ia menjadikan muzliman fil qalbi, hal yang menjadikan hati itu gelap. Wala husnu, dan bahasanya sedih fil umuril muta'alliqati bil akhirah, dengan wala husnu, dan bahasanya sedih di dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan akhirat, sara ia menjadi munawwiran, yang mencerahkan lil qalbi, kepada hati. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina. Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau jadikan ad-dunya, dunia ini, akbar hammina, keprihatinan kami yang paling besar. Wala mabalagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai puncak pengetahuan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu an aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karram wajah, dan semoga Allah memuliakannya. Man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabih. Barang siapa yang berada dalam mencari ilmu, kanatil jannatu fi thalabih, maka surga berada dalam pencariannya. Wa man kana fi thalabil ma'asiyati, dan barang siapa berada dalam mencari kemaksiatan, kanatin naru fi thalabih, maka neraka berada dalam pencariannya. Artinya manistaghala fil ilmin nafi', artinya barang siapa yang dia itu sibuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ala ilmu billah, ilmu tentang Allah. Karena sekecil apapun pemahaman seorang tentang ilmu agama, ketika dia ngerti tentang Allah, maka tetap akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmunya akan berpengaruh, ada pengaruhnya. Yang menjadikan ilmu banyak tidak ngaruh karena dia tidak kenal dengan Allah. Man istaghala bil fil ilmin nafi, barang siapa yang dia sibuk dengan urusan ilmu nafi, alladzi la yajuzu lil balighi la aqil jahluh, yang mana ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat tadi, itu ilmu tentang ketuhanan, itu tidak boleh bagi seorang yang baligh, yang berakal sehat, kok dia tidak ngerti. Dia harus ngerti. Karena maka ada fil hakikati, di dalam hakikatnya, orang yang sibuk mempelajari ilmu tentang ketuhanan, maka pada hakikatnya dia sedang mencari surga. Waliridallahi ta'ala, dan dia sibuk, pada hakikatnya dia sedang sibuk mencari ridhonya Allah. Wa man kana muridanil maksiyah, dan barang siapa yang menginginkan, menghendaki kemaksiatan, karena fil haqiqah, maka pada hakikatnya dia sedang taliban linnar, dia sedang mencari neraka, wali sukhtillahi ta'ala, dan kepada murkanya Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu, dan bahasanya makalah yang ketujuh itu Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, man asallah kariman. Yahya bin Mu'adz, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan ma'asallaha karimun, orang mulia itu tidak akan bermaksiat kepada Allah. Orang mulia tidak mungkin akan mendurhakai Tuhan. Siapa orang mulia? Hamidul fi'ali, artinya orang yang terpuji perilakunya. Seperti apa dia? Wahwa, bahwasanya ia al-karim, orang yang mulia, yang mana dia tidak akan mungkin mendurhakai Tuhan.
Itu man orang yukrimu yang ia memuliakan nafsahu dirinya, orang yang terus-menerus memuliakan dirinya. Bagaimana caranya memuliakan diri? Bittaqwa, dengan takwa. Bukan berarti dia minta dimuliakan, minta dihormati. Cara memuliakan diri yang paling benar adalah dengan cara terus menambah ketakwaan. Karena Qur'annya mengatakan seperti itu. Inna akramakum indallahi ataqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi orang mulia adalah orang yang senantiasa memuliakan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara bertakwa. Wal ihtirasi, dan dengan cara menjaga diri. Anil ma'asi, dari perilaku kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu perilakunya orang-orang yang tidak mulia. Perilakunya orang-orang hina. Artinya orang yang melakukan kemaksiatan pada hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya. Kemudian wala atharud dunya 'alal akhirati hakimun. Wala atharud dunya, dan tidak mungkin akan memilih duniawi. Aila qaddamaha, artinya tidaklah mendahulukannya. Wala faddalaha, dan tidak mungkin akan mengutamakannya. Tidak mungkin akan mengutamakan duniawi, tidak mungkin akan memilih duniawi. Alal akhirati, mengalahkan akhirat. Siapa? Hakimun, orang bijak. Orang bijak tidak mungkin akan memenangkan urusan duniawi, mengalahkan akhirat. Orang bijak tidak mungkin akan menghinakan akhirat, kemudian memuliakan duniawi ini. Siapa orang bijak? Ay musibun fi af'alih, orang bijak yaitu orang yang musibun, yang ia benar, fi af'alihi, di dalam perilakunya. Wa huwa, bahwasanya hakim itu man orang yamna'u, yang ia mencegah nafsahu dirinya, mim mukhalafati aqlihi salim, dari menyelisihi akal sehatnya, asalimi, yang selamat, yang sehat. Jadi orang bijak adalah orang yang dia itu menahan dirinya agar dirinya atau nafsunya tidak sampai berselisih, tidak sampai bertentangan dengan akal sehatnya. Itu namanya orang bijak. Jadi orang bijak adalah orang yang perilakunya senantiasa mengikuti akal sehatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu, dan bahwasanya makalah yang ke-8. Anil A'masy, dari A'mash, ismuhu, nama aslinya Sulaiman bin Mihran, Sulaiman bin Mihran Al-Kufi radhiyallahu an. Sulaiman bin Mihran mengatakan, man kana ra'su malihi at-taqwa, barang siapa yang modal hidupnya adalah takwa, kallat al-sunu awasfi ribhi dinih, maka lisan akan tumpul untuk menjelaskan keuntungannya dia dalam beragama. Jadi barang siapa yang modal hidupnya adalah takwa, siapa yang pondasi hidupnya adalah takwa, maka keuntungan dia dalam beragama itu tidak bisa dijelaskan, saking banyaknya. Ketika dia sudah punya modal takwa, maka keuntungannya dia hidup beragama itu tidak bisa dihitung. Lisan akan tumpul menjelaskan keuntungannya. Kemudian sebaliknya, wa man kana ra'su malihi dunya, dan barang siapa yang modal hartanya itu adalah duniawi. Barang siapa yang modal hidupnya itu hanya bersandar kepada duniawi, kallat al-sunu, maka lisan-lisan juga akan tumpul. Awas fi khusrani dinihi, dari mensifati, artinya menjelaskan kerugian agamanya. Jadi orang yang paling rugi di dunia ini adalah orang yang hidupnya hanya bersandar, hanya mengutamakan harta. Kerugiannya itu tidak bisa dijelaskan. Kerugiannya tidak bisa dijelaskan. Wal makna, artinya man tamassaka 'ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala. Artinya barang siapa yang ia bersandar 'ala taqwa, atas ketakwaan,
bimtithali awamirillahi ta'ala, dengan mengikuti perintah-perintahnya Allah, wajidina bil ma'asi, dan menjauhi larangan, bi an assasa afa'alahu, dengan jika ia mendasarkan perbuatan-perbuatannya, bi muwafaqati syar'i, dengan bersesuaian hukum syariat. Orang yang seperti itu, orang yang bersandar atas ketakwaan dengan cara mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan, yaitu dengan cara dia mendasari semua perilakunya, semua perbuatannya itu didasarkan atas bersesuaian dengan hukum syariat. Falahu hasanatun katsiratun la tuhsah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak yang tak terhitung. Lah sebaliknya, waman tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i, dan barang siapa yang bersandar atas urusan-urusan, perkara-perkara mukhalifatin, yang berselisih, menyelisihi lisyar'i, kepada hukum syariat, falahu sayiatun katsiratun, maka dia akan mendapatkan keburukan yang banyak. Ajazat al-sunu, yang mana lisan itu tidak mampu, lisan itu lemah, lisan itu tidak mampu, ang dzikri dzalika, dari menjelaskan semua itu, bila adadi, dengan bilangan. Artinya kerugiannya, keburukannya itu tidak terhitung. Tidak terhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu, dan bahasanya maqalah yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah meridhoinya. Wa huwa, bahasanya Sufyan Ats-Tsauri itu Syekhul Imam Malikin, adalah guru dari Imam Malik. Dia mengatakan kullu ma'siyatin nasyi'atun ang syahwatin. Kullu maksiatin, bahwasanya setiap perilaku kedurhakaan, nasyiatin, yang tumbuh, yang muncul, yang terjadi, ang syahwatin, dari karena syahwat, ayistiyaqin nafsi, artinya kepincutnya nafsu, ila syai'in, kepada sesuatu, itu fa innahu yurja ghufranuha, maka masih diharapkan terampuninya kesalahannya. Jadi kesalahan yang timbul karena syahwat itu masih diharapkan ada ampunan. Asalkan dia bertaubat, itu masih ada harapan diampuni. Ayil maksiati, terampuninya kemaksiatan. Lah akan tetapi wa kullu maksiatin nasya'at, setiap kemaksiatan yang ia tumbuh, yang dia muncul, angkibirin, dari kesombongan. Apa itu sombong? Aida wal fadli, artinya mengaku punya keutamaan, mengakui punya kelebihan. Perilaku kemaksiatan yang timbul karena orang itu sombong, itu fa innahu la yurja ghufranuha, maka tidak ada harapan diampuninya. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemaksiatan karena syahwat, maka dia akan merasa bersalah ketika melakukan kemaksiatan itu. Orang yang melakukan kemaksiatan karena syahwat itu biasanya dia sadar. Sadar karena dengan kesalahannya, dia sadar kalau yang dia lakukan itu salah. Tapi orang yang melakukan kesalahan atas dasar kesombongan, orang sombong itu tidak pernah merasa salah. Makanya tidak ada harapan diampuni. Li'anna maksiata iblisa kana asluha minal kibri, karena maksiatnya iblis itu kana asluha, asalnya maksiat itu minal kibri, dari kesombongan. Yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam, dia menganggap, beranggapan bahwasanya dia itu lebih baik daripada Sayyidina Adam. Wali anna zallata Sayyidina Adam, dan karena sesungguhnya terplesetnya Sayyidina Adam alaihissalam itu karena asluha minasyahwah, sedangkan kesalahan atau terplesetnya Nabi Adam dulu itu karena syahwat. Dan ketika Nabi Adam melakukannya, setelah dia tahu, dia menyadari kalau itu salah. Tapi iblis, dia juga melakukan kesalahan, tapi karena kesalahannya itu muncul dari kesombongan,
dia tidak pernah merasa bersalah. Jadi Nabi Adam itu kesalahannya karena syahwat. Bisa babishtiyaqihi dengan sebab kepincutnya ia, dengan sebab tertariknya ia ila dzauqi thamrati syajarati syahwati, kepada ingin merasakan buah pohon syahwat al-manhiya yang dicegah anha darinya. Jadi kesalahan yang muncul karena syahwat itu masih ada harapan diampuni. Karena orang yang melakukan kesalahan karena syahwat itu biasanya dia merasa bersalah. Tapi kesalahan yang timbul karena kesombongan itu tidak ada harapan diampuni. Karena biasanya orang yang melakukan kesalahan atas dasar sombong, dia tidak pernah merasa bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu, dan bahwasanya makalah yang ke-10. Amadi zuhadi, dari sebagian orang-orang zuhud. Siapa az-zuhad? Wa humul ladzina ihtaqarud dunya walam yubalu biha. Orang zuhud yaitu orang yang mereka itu tidak pernah memperdulikan keadaan dunia ini. Alladzina ihtaqaru, mereka menyepelekan, menganggap remeh, menganggap enteng urusan duniawi. Walam yubalu biha, dan mereka tidak memperdulikan dunia itu seperti apa. Bal akhadhu minha qadra daruratihim, akan tetapi mereka bukan berarti mereka tidak mengambil urusan duniawi sama sekali. Mereka mengambil, tapi mengambil sekedar keperluan. Biqadri qadra daruratihim, menurut kadar keperluan pasti mereka, keterpaksaan mereka. Ba'di zuhad mengatakan, man adznaba dzamban wa huwa yadhaku, barang siapa yang melakukan dosa, ay tahammalahu, artinya dia menanggung dosa, wa huwa, sedangkan ia ketika melakukan dosa itu yadhaku, ia tertawa, ay wal hal, artinya dan keadaan dia ketika melakukan kesalahan itu anahu, sungguhnya ia itu yafrahu, merasa bahagia, merasa gembira, bitahammulihi, dengan menanggung dosa. Maka orang yang seperti ini, orang yang melakukan dosa dengan merasa bahagia, merasa puas, fa innallaha yudkhiluhu nar wa huwa yabki, maka nanti Allah akan memasukkannya ke neraka. Wa huwa yabki, sedangkan dia nanti akan menangis. Li'anna haqqahu, karena sesungguhnya harusnya orang yang melakukan salah dia harus menyesal. Ayandamah, bahwa ia menyesal, wa yastaghfirullah, dan hendaklah ia minta ampun kepada Allah, lidzalika, karena kesalahan itu. Tapi dia malah senang, merasa puas, merasa bahagia dengan kesalahannya. Maka Allah nanti akan memasukkannya ke neraka sedangkan dia menangis. Kemudian waman ata'a wa huwa yabki, dan barang siapa yang melakukan ketaatan wa huwa yabki, sedangkan dia menangis. Hayaan, karena merasa malu, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa khaufan minhu, dan juga rasa takut kepada Allah, ala taqsirihi, atas kecerobohannya, fi tilka ta'ati, dalam ketaatan itu. Barang siapa yang melakukan taat disertai rasa takut, rasa malu kepada Allah, fa innallaha yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku, maka balasannya nanti Allah akan memasukkan dia ke surga sedangkan dia bisa tersenyum, bisa tertawa. Ayyafrahu, artinya orang itu nanti akan merasakan bahagia, ghayatal farahi, dengan puncaknya kebahagiaan, dia nanti akan merasakan sangat bahagia. Li husuli matlubihi, karena tercapainya cita-citanya, karena tercapainya yang dicarinya. Apa yang dia cari dengan ibadahnya? Wa huwa afullahi ta'ala, adalah ampunan Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata, maqalah yang ke-11. Itu amba'adil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, orang-orang bijak. Ayil auliyai, artinya mereka para wali. Mereka mengatakan la tahqiru dzunubas sighar,
La tahqiru, janganlah kalian menyepelekan dosa-dosa as-sighara yang kecil. Ai la ta'udduha sigharan, artinya kalian jangan menganggapnya kalau itu kecil. Jangan menganggap dosa itu kecil. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa itu la tatasya'abu minha dzunubul kibar. Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. Karena sesungguhnya dosa kecil itu tatasya'abu, akan bercabang-cabang, minha, dari dosa kecil itu apa adzunubul kibaru, dosa-dosa besar. Jadi jangan meremehkan dosa kecil, karena dosa besar itu juga awalnya kecil. Jadi jangan menganggap dosa itu kecil. Jangan menyepelekan dosa kecil, karena dosa kecil itu dosa besar itu ya awalnya dari kecil. Makanya jangan meremehkan dosa kecil. Wa aidan, dan lagi, rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilkas sighar. Rubbama yakunu, terkadang ada. Apa ghadabullahi, murkanya Allah Ta'ala itu fi tilkas sighari, di dalam dosa kecil itu. Jangan-jangan murkanya Allah itu ada di dosa kecil, sedangkan kita meremehkan dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, dan bahasanya makalah yang ke-12. Anin Nabi, dari Nabi SAW, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil bersamaan dengan terus menerus. Jadi tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus. Artinya meskipun kecil, kalau dikerjakan terus menerus ya jadi besar. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa kecil, bil muwadzabati, dengan cara dirutinkan, alaiha, atasnya, itu ta'azzama, ia menjadi besar. Fatasiru, maka ia akan menjadi kabiratan, dosa besar. Karena dosa kecil ketika dikerjakan terus menerus juga akhirnya akan jadi dosa besar. Wa aidan, dan lagi, annaha, sesungguhnya dosa kecil, ala azmi istidamatiha, atas merencanakan melanggenginya, merencanakan terus menerus melakukannya, itu tasiru, ia akan menjadi kabiratan, dosa besar juga. Dosa kecil pun ketika diniatkan untuk dikerjakan terus menerus, ya dia menjadi besar. Dia menjadi besar. Meskipun belum dikerjakan. Jadi hanya karena niat mau melakukan dosa kecil terus menerus, hanya baru niat, itu sudah menjadi dosa besar. Kenapa? Fa inna niyatal mar'i, karena sesungguhnya niatnya seseorang fil ma'asi, di dalam bermaksiat, kanat maksiatan, ia terhitung atau dinilai sebagai kemaksiatan. Jadi punya niatan melakukan dosa kecil, tapi diniatkan terus menerus, itu sudah menjadi besar. Meskipun dia belum melakukan dosa kecil itu secara terus menerus. Karena dengan dia berniat untuk melakukan terus menerus, berarti dia niat untuk terus menerus bermaksiat kepada Allah. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau dia istighfar. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfari, bersamaan dengan adanya istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dia terus dimintakan ampun. Ayat taubati, artinya taubat, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Fa inna taubata, karena sesungguhnya taubat itu tamhu, ia akan menghapus atharul khati'ati, bekasnya kesalahan. Karena taubat itu kalau memang benar taubatnya, itu akan menghilangkan bekas-bekas kesalahan. Wa ingkanat kabiratan, meskipun dosa itu dosa besar. Meskipun dosa itu besar, kalau sudah diistighfari, kalau sudah ditaubati, ya dia sudah hilang. Karena sudah ditaubati. Rawi telah meriwayatkan hadis ini, siapa ad-Dailami an Ibnu Abbasin,
lakin bitaqdimil jumlatil akhirati, akan tetapi dengan mendahulukan jumlah atau redaksi yang akhir, anil ula, dari redaksi yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.